Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bay Permana di channel SX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gue bakal ngebahas cara buat video sinematik atau estetik. Oke, dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi ya. Dan di video kali ini untuk aplikasi editingnya, seperti biasa gua menggunakan aplikasi CapCut. Buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Play Store maupun App Store ya guys. Oke guys, dan buat kalian juga jangan lupa bantu support channel ini dengan cara bantu like, comment, share, dan subscribe, supaya biar teman semangat lagi dalam upload videonya. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi. Oke, tanpa nggak lama-lama langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Oke, langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut. Udah gitu kalian bisa klik icon plus atau frame baru di atas. Kemudian di sini kalian bisa masukkan sebanyak 16 buah video dengan aspek ratio yang sama, yaitu 9:16 ya, atau memanjang ke atas. Oke, dan untuk pemilihan aspek ratio itu terserah kalian ya. Kalian bisa pilih yang 16:9 juga, itu terserah kalian, gak apa-apa ya. Kemudian kalau udah klik icon tambah aja, dikarenakan videonya kurang. Nah, di sini gua mau masukin lagi video yang sama dengan yang barusan gua masukin ya. Oke, pokoknya kalian bisa masukin aja sebanyak 16 buah video ya dengan aspek ratio yang sama, yaitu 9:16 atau 16:9. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik icon tambah, dan seperti biasa kalian bisa pergi ke layar yang paling akhir. Di sini kalian bisa hapus terlebih dahulu untuk watermark CapCut-nya, yang ini kalian bisa hapus. Lalu balik lagi ke awal. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik bisukan audio clip. Lalu di sini kalian bisa klik tambahkan audio. File yang diekstrak, oke, dan masukkan mentahan video berupa lagu yang udah gue sediain di deskripsi. Kalau udah, klik impor suara saja. Oke guys, kemudian di sini kalian bisa rapikan terlebih dahulu video per videonya, dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Bila ada video yang flash atau blur di awalnya, nah kalian bisa rapikan terlebih dahulu untuk video per videonya dari awal sampai ke akhir ya. Kalian bisa pilih geserkan atau kalian bisa pilih bagi. Kemudian kalian bisa hapus video yang tidak digunakannya atau yang kurang bagusnya, misalkan halnya seperti yang ini. Nah, ini kan terlalu panjang durasi temboknya, kalian bisa rapikan terlebih dahulu aja ya. Oke, saya percepat karena supaya biar mengefektifkan waktu. Kemudian kalau udah di sini, kalian bisa balik lagi ke awal dan kalian bisa klik video pertama. Kita masuk ke tahap penambahan kecepatan. Kalian bisa pilih menu kecepatan. Lalu kalian bisa pilih normal, dan di sini kalian bisa turunkan ke 0,5 atau slow mo. Lalu geserkan ke video yang kedua, kalian bisa turunkan lagi ke 0,5, geserkan ke video yang ketiga. Dan kalian bisa lakuin hal yang sama sampai ke video yang ke-10 ya. Kalian bisa turunkan aja untuk kecepatan normalnya dari video yang pertama sampai ke video yang ke-10 menjadi 0,5 ya, atau slow mo. Oke guys, kemudian kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist aja. Kemudian untuk video yang ke-11, di sini kalian bisa pilih kecepatan lagi. Kalian bisa pilih kurva, pilih custom, lalu klik edit. Oke, untuk kurva yang pertama di sini kalian bisa naikkan ke paling atas menjadi super cepat. Dan untuk kurva yang kedua juga sama, kalian bisa naikkan ke paling atas. Dan untuk kurva yang ketiga dan yang keempat, di sini kalian bisa turunkan ke bawah menjadi slow mo ya. Dan kalian bisa paskan dengan garis yang bawah, tapi jangan terlalu bawah ya. Oke, dan untuk kurva yang terakhir itu diamin aja. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Pokoknya dari video yang ke-11 sampai ke video yang ke-16 atau yang terakhir, untuk kecepatan kurvanya kalian bisa samakan aja sama video yang ke-11 ya. Oke, seperti biasa saya percepat lagi karena supaya biar mengefektifkan waktu. Pokoknya kalian bisa ikutin aja tutorialnya, jangan di skip ya. Kemudian kalau udah, kalian bisa klik tanda checklist. Dan kalian bisa klik tanda checklist lagi. Kalian bisa balik lagi ke awal. Dan kalian bisa klik video yang pertama. Lalu di sini kalian bisa geserkan di sebelah kanan menjadi durasi 3,8s. Jangan lupa untuk dirapikan dan dipaskan ya dengan durasinya. Dan untuk video yang kedua di sini kalian bisa turunkan menjadi 3,7s.
Oke, seperti biasa saya percepat lagi karena supaya biar mengefektifkan waktu, dan ini untuk ukuran durasi video per videonya dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya. Kalian bisa ikutin aja untuk ukuran-ukurannya. Kemudian untuk video yang terakhir kalian bisa paskan aja dengan akhir backsoundnya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa dicek kembali dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir ya, atau dari video yang terakhir sampai ke awal untuk durasi video per videonya. Dan kalian bisa rapikan lagi kalau misalkan kurang pas dengan durasinya. Oke guys, kemudian kalau udah di sini kalian bisa pas dengan transisi yang pertama. Nah, di sini kalian bisa klik icon putih yang ada garis ke atas warna hitam. Ini untuk menambahkan transisi ya, dan kalian bisa pilih yang dasar, lalu kalian bisa pilih yang pudar hitam. Untuk durasinya kalian bisa naikkan ke 0,8s. Kalau udah klik tanda checklist. Kemudian kalau udah kalian bisa klik transisi yang kedua. Nah, di sini kalian bisa pilih pudar hitam lagi, dan untuk durasinya naikkan lagi ke 0,8s ya. Pokoknya dari transisi yang pertama sampai ke transisi yang keempat, di sini kalian bisa pilih pudar hitam ya, dan untuk durasinya 0,8s. Kecuali untuk transisi yang keempat ya, durasinya mentokan aja ke 0,2s untuk durasi transisinya. Kemudian kalau udah kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan di sini kalian bisa klik video yang kelima kalau udah. Nah, di sini kalian bisa klik tambahkan keyframe di awalnya. Lalu kalian bisa beri ke akhir, dan kalian bisa klik tambahkan keyframe. Kemudian kalian bisa zoom sedikit. Lalu kalau udah kalian bisa klik video yang ke-6. Kalian bisa klik tambahkan keyframe di awalnya. Lalu kalian bisa zoom sedikit. Dan kalian bisa pergi ke akhir. Dan kalian bisa klik tambahkan keyframe. Lalu perkecil seperti semula ya. Pokoknya kalian bisa selang-seling aja untuk penambahan keyframe-nya sampai ke video yang ke-10 ya. Oke, dan untuk perbedaannya itu untuk yang pertama di akhirnya di zoom, sedangkan yang kedua di awalnya di zoom ya teman-teman. Oke, kemudian kalau udah di sini kalian bisa dicek kembali, dan kalian bisa balik lagi ke awal. Nah, di sini kita masuk ke tahap penambahan color grading ya. Kalian bisa pilih kembali, kalian bisa pilih menu filter. Oke, dan kalian bisa pilih yang menu alam. Dan untuk filternya kalian bisa pilih yang Kasuga. Kalau udah kalian bisa klik tanda checklist. Oke, dan perpanjang sampai ke akhir video untuk filternya, dan kalian bisa balik lagi ke awal. Di sini kalian bisa pilih kembali. Lalu kalian bisa pilih menyesuaikan. Oke, untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke -10. Lalu kalian bisa pilih kontras, dan kalian bisa naikkan ke +20. Lalu pilih saturasi, dan kalian bisa turunkan ke -15. Oke, seperti biasa saya percepat lagi. Dan ini untuk ukuran-ukuran sesuaikannya, kalian bisa ikutin aja. Oke guys, kemudian kalau udah kalian bisa klik tanda checklist, dan kalian bisa perpanjang untuk sesuaikannya sampai ke akhir video ya. Nah, di sini kalian bisa dicek kembali juga kalau misalkan udah dari video yang akhir sampai ke awal ya, untuk video per videonya. Oke, kalau misalkan udah dicek dan dirapikan, langsung aja kita ekspor. Kalian bisa pilih resolusi terlebih dahulu, dan di sini kalian bisa pilih yang 1080 untuk resolusinya. Dan untuk tingkat pinggannya kalian bisa pilih yang 30, supaya lebih bagus kalian bisa pilih yang 60 ya. Oke, langsung aja kalian bisa klik ekspor. Dan kalian bisa tungguin sampai 100%, jangan keluar dari aplikasi CapCut-nya. Oke guys, dan ini untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah oke guys, jadi itu tadi kurang lebih dari video editing tutorialnya. Sobat kan juga semoga berhasil mencobanya dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa komen aja di bawah, insya Allah saya membantu. Dan kalau misalkan mau request, kalian bisa komen juga di bawah ya. Oke, saya pamit, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.